Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Karina dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan tentang kekuasaan VOC di Indonesia. Pada tanggal 20 Maret 1602 dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara yang dinamai Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang disebut dengan Kongsi Dagang Hindia Timur. Pada tahun 1605, VOC telah berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Benteng pertahanan Portugis di Ambon pada masa itu diduduki oleh tentara VOC. Kemudian, benteng itu diberi nama Benteng Victoria oleh VOC. Gubernur VOC yang pertama adalah Pieter Both yang memerintah pada tahun 1610 sampai 1614. Pieter Both juga mendirikan pos perdagangan di Banten pada tahun 1610. Kemudian, Pieter Both meninggalkan Banten dan memasuki Jayakarta. Pieter Both berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta pada tahun 1611 guna melakukan pembelian sebidang tanah. Tanah inilah yang menjadi cikal bakal kota Batavia. Pieter Both juga berhasil mengadakan perjanjian di Maluku dan juga mendirikan pos perdagangan di Ambon. Masa penjajahan VOC. Pada tahun 1614, Pieter Both kemudian digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reyns yang memimpin pada tahun 1614 sampai 1615. Kemudian, ia digantikan Gubernur Jenderal yang baru, yakni Laurens Real yang memimpin pada tahun 1615 sampai 1619. Pada masa Laurens Real, berhasil dibangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. Pada awalnya, mereka bersikap baik dengan rakyat. Sikap baik rakyat dan para penguasa itulah yang dimanfaatkan oleh VOC untuk semakin berkuasa di Nusantara. Berjalannya waktu, orang-orang Belanda mulai menampakkan sikap congkak dan sombong. Hal itulah yang memunculkan kebencian rakyat dan para penguasa lokal. Sultan Banten dibantu tentara Inggris di bawah Laksamana Thomas Dale akhirnya berhasil mengusir VOC dari Jayakarta pada tahun 1618. Orang-orang VOC kemudian berpindah ke Maluku, sehingga Jayakarta kembali dapat dikendalikan oleh Kesultanan Banten. Gubernur Jenderal VOC, Laurens Real, kemudian digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen atau JP Coen di tahun 1619. Hanya dengan waktu yang singkat, Jayakarta dapat diduduki VOC pada masa pemerintahannya. Kemudian, kota Jayakarta dibumi hanguskan oleh JP Coen pada tanggal 30 Mei 1619. Kota itu dinamakan Batavia. Pada masanya, JP Coen dikenal sebagai gubernur yang sangat memaksakan berlakunya monopoli. JP Coen tiba di Batavia dan diangkat kembali sebagai gubernur jenderal untuk jabatan yang kedua kalinya pada tahun 1627. Serangan tentara Mataram di bawah Sultan Agung ke Batavia terjadi pada masa jabatan yang kedua ini. VOC melakukan intervensi politik pada kerajaan-kerajaan di Nusantara. Selain itu, VOC juga melakukan politik divide et impera untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan di Nusantara. Kemudian, VOC menguasai Malaka setelah mengalahkan Portugis pada tahun 1641. Kerajaan Makassar yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Sultan Hasanuddin di Indonesia bagian timur juga berhasil dikalahkan Perjanjian Bongaya tahun 1667. Jauh sebelum itu terjadi, yaitu pada tahun 1605, VOC juga berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Untuk memperkuat kebijakan monopoli, di setiap daerah yang dipandang strategis, armada VOC diperkuat. Benteng-benteng pertahanan dibangun. Pulau kecil yang termasuk wilayah Irian yang di bawah kekuasaan kerajaan Tidore juga berpindah tangan menjadi daerah kekuasaan VOC pada tahun 1667. Cara-cara VOC untuk meningkatkan eksploitasi kekayaan alam dilakukan antara lain dengan: pertama, merebut pasaran produksi pertanian, biasanya dengan memaksakan monopoli, seperti monopoli rempah-rempah di Maluku. Kedua, VOC melakukan campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara, terutama menyangkut usaha pengumpulan hasil bumi dan pelaksanaan monopoli. Ketiga, tradisional atau kerajaan masih tetap diperangi dengan harapan bisa dipengaruhi atau dapat diperalat, kalau tidak mau baru diperangi. Yang keempat, cara memproduksi hasil pertanian dibiarkan berada di tangan kaum pribumi. Tetapi yang terpenting, VOC dapat memperoleh hasil-hasil pertanian itu dengan mudah
sekalipun harus dengan paksaan. Sebab runtuhnya VOC. Yang pertama, sistem monopoli VOC dengan akibat-akibat yang merugikan. 2. Cara kerja yang tidak efektif dan efisien. 3. Kemerosotan perdagangan VOC. 4. Besarnya biaya untuk menghadapi perlawanan-perlawanan rakyat. 5. Pembagian keuntungan yang mengecewakan pemegang saham. Dan yang terakhir, Perang Inggris, Belanda, dan Prancis pada tahun 1780 sampai 1784. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.